melakukan pemeriksaan fisik pada pasiennya. Selanjutnya, atur posisi pasien sesuai kebutuhan dan kenyamanannya ya. Ini pemeriksaan fisik pada Ibu Nipas ya. Terus Lakukan pemeriksaan tanda-tanda vital. habis sudah tidur sesuai dengan ininya pasien, habis itu lakukan pemeriksaan tanda vital. Ibu lakukan lagi karena Dede udah tahu kan tanda vital. Nah, terus Lakukan pemeriksaan inspeksi pada muka. nah, jadi yang pertama dilakukan inspeksi. Apa sih inspeksi? Lihat ya mukanya. Nah, di sana dijelaskan mukanya apa aja ini. Mengantuk atau tidak, konjungtiva atau sklera pucat atau tidak, bibir pucat, kering atau lembab, dan odem. Ya, namanya inspeksi. Jadi dilihat aja mantul atau tidak, pucat atau tidak, mukanya, bibirnya juga. Terus dilihat matanya. Matanya kalau dilihat gimana caranya lihat? Nah, maaf ya Ibu. Jadi gini ya, satu-satu. Jangan maaf Ibu, dua-duanya gini matanya jangan. Kalau tangannya dua, satu-satu. Lihat ke atas Ibu. Ya. Lihat ke atas. Nah, gitu ya. Jadi satu-satu lihat matanya. Terus habis itu Setelah itu, konjungtivanya, skleranya pucat atau tidak. Bibir pucat, kering atau lembab. ya, itu kan bisa dilihat. Terus Lakukan pemeriksaan pada payudara, meliputi kebersihan, bentuk, dan kesimetrisan, sekresi susu, dan kelainan-kelainan pada putih nah, susu. jadi habis dari muka langsung ke payudara. Payudara dibuka, dilihat payudara simetris atau tidak. Terus yang kedua dilihat bentuknya gimana, bersih atau tidak kebersihannya. Habis itu lihat udah keluar belum asinya. Caranya apa? Seperti tadi ya. Dipencet apanya? Areola. Pencet satu. Kalau udah keluar berarti kasih keterangan kolesterol positif gitu ya. Terus Kelainan-kelainan juga. nah, Selanjutnya, lakukan pemeriksaan abdomen, bebaskan daerah yang akan diperiksa dari pakaian, dan periksa adanya distensi dari kandung kemih. Nah, setelah dari muka, terus ke payudara, terus ke abdomen. Abdomen dilihat, ada nggak kandung kemih yang penuh atau ibunya nahan kencing gitu kan? Kelihatan daerah ininya sebisisnya nonjol gitu. Terus habis itu dilihat lagi tinggi pedometernya. Ya, Nah, habis lihat itu tinggi pedometernya diukur. Ngikut tinggi pedometernya lihat seperti tadi dia hari keberapa. Oke, kira hari ke-1 ke 3 berarti 3 jari di bawah pusat. Kalau hari ke-3 sampai ke 7 berapa? 1. Lihat nanti ada dilihat. Kalau emang ini normal berarti ibunya tidak subinfusif. Ya. Jadi ingat simpisis, jangan kalau dia ada hari ke lewat dari 7 berarti atas simpisis saja dilihat, diperiksa tinggi pedometernya. Jangan cari ke pusat jauh ya. Terus selanjutnya lakukan pemeriksaan genitalia eksterna dan anus, meliputi posisi pasien agar nyaman dan mudah diperiksa, pasang alas bokong, gunakan APD. Jadi gini, kalau periksa pulpanya, jadi ibunya suruh tekuk kakinya Bu, tekuk ya, baru pasang alas bokong. Atau mungkin kalau memang ini pasang alas bokong dulu boleh, ibunya suruh miring, pasang alas bokong, miring lagi, kalau udah rapi baru suruh tekuk kiri dan kanan. Habis itu apa yang dilihat di Buka pembalut pasien, buka pembalutnya karena ibu pakai pembalut. vulva hygiene, Nah, pulpa hygiene pakai kapas tadi, kapas DTT ya. Kapas DTT itu terbuat dari apa? Ada tahu? Air yang diapain? Air yang direbus, Jadi dipanaskan. air keran biasa dididihkan, pas mendidih didihkan lagi sampai 10 menit. Habis itu dibiarkan. Ntar kalau udah agak dingin baru digunakan. Itu namanya air DTT. Ya, disiram di kapas. Nah, terus lakukan pulpa hygiene. Bisa pulpa hygiene kan? Ya, terus lakukan inspeksi vulva seperti lokea, jumlah warna dan bau, perineumnya ada odem atau tidak, ada hematoma atau tidak, serta keadaan luka jahitan atau tanda reda, dan anus apa ada hemoroid atau tidak. nah, jadi pada saat lihat vulva yang pertama dilihat apa? Kan dari pulpa hygiene nih. Dilihat ada bengkak nggak? Ada udem nggak? Gitu vulvanya. Kadang-kadang kalau waktu lama gitu ya, vulvanya suka udem. Atau mungkin pada saat hacking masih ada celah yang masih belum terjahit, kadang-kadang udemnya sampai
lumayan besar sampai ke vulva, sampai ke perineumnya bengkak. Nah itu yang dilihat. Setelah itu pendarahannya dilihat, pengeluaran lokeanya juga dilihat. Seperti yang bilang tadi, sesuai nggak hari keberapa lokeanya apa. Bau nggak? Kalau bau lain lagi. Kalau bau berarti ada infeksi. Ya. Ada lagi namanya lokia yang udah infeksi, bau bernanah. Apa namanya? Lokea? Lokea yang ketiga tuh apa ya? Purulen. Purulen itu artinya penuh nanah karena dia infeksi. Ya. Jadi yang dilihat di vulva pertama udem, merah nggak, terus habis itu lokeanya gimana, bau nggak, warnanya, baunya, terus kalau dia dijahit, hektingnya gimana, gitu. Hektingnya ada udem nggak sekitar sana, gitu ya. Terus anusnya juga dilihat, anusnya dilihat, hemoroidnya juga dilihat, ya. Sampai itu. Selanjutnya pasang pembalut baru pada pasien. Habis itu dibersihkan, pasang pembalut baru. Terus habis itu Rapikan alas bokong, lepaskan sarung tangan dan masukkan ke tempat sampah infeksius. ya, jadi kalau udah selesai, ibu disuruh lurusin kakinya, miring, baru buka alas bokongnya, ya. Udah rapi-rapiin semua. Itu namanya pemeriksaan fisik pada ibu. Poinnya di sini apa yang diperhatikan selain tanda-tanda vital? Sari awas. Tinggi perut menteri, kontraksinya gimana, penurunan bulu sutrinya gimana, habis itu pengeluarannya, perdarahannya, loheanya, baunya gimana, warnanya gimana, ya, udem apa tidak, terus jahitan perineumnya gimana, dan terakhir anusnya, hemoroidnya ada atau tidak, gitu ya. Nah itu, habis itu soteknya biasa kan, sotek ibu nifas, beda sotek. Karena kalau sotek yang kita bisa berbanyak pakainya, bukan sampai. Kalau dia nifas tuh panjang. Kalau sampai nifas dia sotek ada khusus nifas. Terus Lakukan pemeriksaan sterilitas tangan dan kaki untuk diobservasi adanya odem atau tidak dan tanda hormatnya. ya, jadi dilihat juga sepintasnya udah nggak kakinya, gitu ya. Tangannya, kalau kaki gampang, dipencet di dekat mata kaki. Absennya mana, Sar? Sini juga boleh. Ya. Tanda apa tadi? Tanda Hotman gimana? Gimana tandanya itu? Hotman gimana ya? Pernah baca? Tanda? Coba googling. Tanda itu apa? Coba jelasin. Coba baca. Nanti kalau, Ketidaknyamanan pada otot betis saat melakukan dorsofleksi paksa pada kaki dengan lutut lurus. nah jadi gini. Caranya ada tanda Hotman atau tidak? Ini diginiin. Nah, kan ketarik nih. Kalau dia ada itu nyeri dia. Kalau ini nyeri. Jadi ininya cara biasa lurus, ini ditarik. Ya. Jadi di sininya kalau dia ada tanda itu sangat nyeri, kalau di begini dikit sangat nyeri dia. Nah, ini enggak kan? Ya. Tanda Hotman. Terus apa lagi? Absennya mana? Kembalikan posisi pasien dan rapikan pakaian yang digunakan pada pasien. Terus Selanjutnya, sampaikan kegiatan sudah selesai dilaksanakan, ucapkan terima kasih atas kerjasama pasien, lakukan 9 tahapan dari 6 langkah pasien. ya. Jadi ingat ya, yang pertama apa? Selain tanda-tanda vital yang dilihat apa? Mukanya di muka dilihat apa aja? Lipa, sklera, terus lidah, bibir, cerdak. Habis itu ke payudara. Di payudara apa yang dilihat? Lidah, terus kebersihannya, bentuknya, pengeluarannya. Dah, habis itu ke perut. Abdomen. Yang di perut dilihat apa? Ada nggak ibunya nahan? Kencing. BAK, gitu ya. Terus habis itu diperiksa tinggi bulu sutrinya, kontraksinya bagus atau tidak. Ya. Habis itu ke bawah. Ke vulva dibersihkan dulu, vulva hygiene. Habis itu dilihat di sana apa? Ada udem atau tidak, lokianya apa, warnanya apa, baunya bagaimana. Habis itu buka jahitannya, bengkak atau tidak. Habis itu baru ke Anus. hemoroid. Setelah itu dirapikan, baru periksa X-ray. Vital. Dan terakhir tanda
Hotman. Udah tahu caranya ya? Ya. Terus nih, kalau dia itu sangat nyeri karena otot-otot betisnya kalau dia masalah itu adalah pemeriksaan fisik pada yang udah ya. Lecet udah, masuk udah. Udah nih. Sama mungkin itu aja.